sahabat Mago Cakra Channel, sembari jalan-jalan ada baiknya kita isi dengan kisah yang bisa kita jadikan renungan dan motivasi serta cermin untuk memperbaiki jiwa yang selama ini bersemayam di dalam tubuh kita sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman pribadi ini terjadi ketika kami Mago Cakra tidak sengaja mampir ke sahabat lama di sebuah kota besar. Saat mampir, subhanallah, sahabat tersebut sukses, sangat berlimpah harta, rumahnya sangat besar, kendaraannya pun banyak, dari roda 2, roda 4, bahkan ada sejenis motor yang beroda 3, lumayan mahal itu, kayaknya mewah. Disambut oleh beliau sangat senang sekali, sudah lama tidak ketemu. Maka diperkenalkan dengan istri dan 2 orang anaknya. Beliau memiliki istri yang cantik, ramah, kemudian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Karena kehadiran kami, beliau sangat menghormati dan mengajak makan malam. Mungkin bagi ukuran kami, ruangan makannya saja itu sudah, bagi kami itu sudah aula, sangat besar. Mungkin tempat kumpul keluarga lebih cocok kalau untuk kami, tapi bagi beliau semua itu hanya sebagai ruangan makan. Dan Masya Allah, makanan yang disediakan luar biasa. Sepertinya perut ini tidak akan cukup. Mulai dari seafood, kemudian jenis daging-dagingan, udang, ya sepertinya itu dari beberapa restoran terkenal dengan koki-koki handal. Pesan untuk menghormati kehadiran kami. Saat makan, melalui sedikit kejelian mata terlihat tidak ada kemesraan yang terjadi di ruang makan tersebut. Terlihat sekali sahabat ketika mulai mengambil makanan yang ada di piringnya dengan sendok dan matanya terlihat kosong, seperti memikirkan sesuatu. Itu terjadi pada istrinya juga, bahkan kedua anaknya pun demikian. Walaupun saat itu sedang makan, kita tidak boleh berbincang-bincang, tapi kalau habis makan nanti mungkin malah ceritanya jadi lain. Kami bercoba untuk menghentikan sebentar makan tersebut. Kemudian saya bertanya, ada apa sahabatku, sepertinya kok kalau dilihat itu seperti ada unek-unek yang mengganjal. Beliau tersenyum, kemudian menjawab, tidak usah dipikirkan sahabatku, ini permasalahan biasa, hanya
ada sedikit kejengkelan bagi saya, kata dia kan. Apa itu? Tender yang saya dapatkan itu sebenarnya seharusnya bernilai di atas 100 miliar. Akan tetapi karena musuh saya itu mungkin memiliki kolega yang lebih hebat, maka saya dapat tender yang nilainya ya sekitar 80 miliar. Subhanallah, di dalam hati saya, jangankan sampai 80 miliar, yang jauh di bawah itu saja saya belum pernah lihat, apalagi megang. Saya hanya tersenyum. Terus bagaimana sobat? Andai kata saya memiliki kolega yang juga tangguh, mungkin tender utamanya bisa saya ambil. Oh, demikian. Kemudian saya melihat perbincangan yang hangat ini membuka unek-unek dari sang istri. Sang istri bilang, "Pak, arisan kemarin loh Pak, tas yang dipakai oleh ibu ini, Fulana lah kalau perempuan, maksudnya Fulan itu nama suaminya, itu merek ini Pak. Itu kalau kita lihat harganya sekitar 700 juta. Saya dalam hati, ya Allah, kalau tasnya saja 700 juta, isinya berapa? Gak mungkin cuma mau bawa bedak, lipstick, apalagi sisir. Masya Allah. Terus gimana mah? Ya kalau bisa Mama mau beli lagi Pak. Malu Pak, masa istri Bapak dilihat tasnya masih ada yang ngalahin. Kemudian saya lirik anak laki-lakinya ikut menyeletuk, "Iya Pak, mobilku juga udah mulai nggak dingin tuh, apalagi sekarang ada kawan bawa mobil apa ya, jenis mobil nggak tahu tuh, tapi entah Lamborghini entah apa segala macam yang diceritakan nggak nyambung ya, jaka sembung nyebrang kali nggak nyambung sama sekali, tapi yang jelas mahal lah." Si sahabat cuman berkata, "Itu harganya 4 miliar lebih kakak." "Ya nggak apa-apa Pak, Bapak untuk apa disimpan, beliin lah, rasanya gimana gitu." Disaut pula sama si anaknya yang perempuan, ya ada keluhan yang intinya tentang kemewahan semua. Sehingga saya lihat makanan yang seharusnya nikmat itu rasa hambar. Saya yang mau menikmati sendirian juga, ya bagaimana? Padahal kalau di pondok itu kita makan satu tampah rame-rame. Pernah santri itu mancing ikan gak dapet, tapi kailnya dimakan oleh cuyu, kepiting kecil. Itu kita dapat sekitar 20-an, digoreng gak ada dagingnya ya, rasanya seperti kerupuk aja karena dikasih garam, asin-asin gimana gitu. Tapi kita semua merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan kebersamaan ini. Tidur di kasur yang empuk, sahabat dan keluarganya itu tidak nyenyak. Pikiran sahabat saya itu bagaimana caranya dapat tender lagi yang lebih besar. Kemudian istrinya juga membayangkan tas yang lebih mewah dari kawan-kawan atau rekan-rekan di tempat arisannya. Begitupun dengan kedua. Ya Allah, sebegitunya. Makanya saya ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di surat At-Takasur ya, itu di sana itu dijelaskan, kalau nggak salah ini,
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Artinya ketika kita masih hidup di dunia, kita akan terus kejar kemegahan, kesuksesan, segala macam. Semuanya akan berhenti ketika kita dimasukkan ke dalam liang kubur. Kenapa perbuatan itu kita lakukan? Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui perbuatan. Jadi kita tidak tahu bahwa apa yang akan kita lakukan dengan kemegahan tersebut akan menemui pemberhentian, tapi kita tidak mengetahuinya dan kita pun tidak menyadarinya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, tapi kelak kamu pasti akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Maksudnya kita tidak akan bermegah-megahan itu kalau memang kita sudah ilmal yakin, kita memiliki ilmu tentang keyakinan tersebut. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah ini, jadi sungguh kalau kita bermegah-megahan lupa sampai masuk ke liang lahat, kita dalam keadaan lupa, maka kita akan melihat neraka jahim tersebut. Tsumma la tarawunna 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Artinya kita memang di sana akan bertemu dengan itu. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah ketika di dunia. Jadi ingat sekali tentang harta ini. Memang kita selalu bingung, banyak harta, kalau banyak sedekah ya itu yang diharapkan, tapi banyak harta untuk bertumpuk-tumpuk ini. Karena dulu Rasulullah SAW pernah bersabda yang didengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak. Karena saat itu sahabat-sahabat semua tahu Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang yang waktu itu 10 orang terkaya di wilayah Mekah sana. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu yang bakal masuk surga ini adalah Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi memasukinya itu merangkak lambat. Dari situlah akhirnya kami
beberapa hari di sana melihat situasi yang seperti itu dan ketakutan. Kemudian kami mencoba untuk berhenti di pinggiran kota tersebut. Kemudian kami melihat ada seorang tua yang lagi membenari sepedanya. Jadi nggak punya motor, nggak punya mobil, rumahnya pun lumayan agak gimana gitu. Jadi kami dekati, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lagi ngapain Pak? Ini dandanin mau ke pasar. Oh, boleh ikut nggak? Goncengan naik sepeda mau? Ya mau. Beliau itu punya duit 25.000. Kemudian kami dibonceng. Bapak tua itu mengajak ke sebuah warung menjual golo, arit di situ. Beliau setelah mengayuh sepeda baru lihat warungnya, puas. Terlihat dari wajahnya puas kan. Disenderkannya sepeda tersebut, mendekati situ baru melihat arit yang dijejer nih, belum dipegang sudah puas lagi. Terlihat sekali puasnya itu. Megang beliau puas lagi. Akhirnya bertanya, ini harganya berapa? 25.000. Boleh ditawar nggak? 20.000. Wah, nggak boleh. Boleh lah. Akhirnya tawar menawar, tembus lah 23.000. Jadi dikurangin 2.000. Puas sekali. Sudah menggenggam aritnya puas, mendapatkan harga 23.000 itu puas. Wajah penuh kepuasan itu terlihat jelas. Kemudian kami digonceng kembali, mampirlah beliau ke warung kopi. Ngopi Pak? Enggak usah. Saya cuma mau lihat Bapak. Enggak enak dong. Ya, dienakan. Jadi beliau pesan kopi. Kopi itu harganya 2.500 satu gelas. Tapi beliau sebelumnya ngomong, ini kopinya berapa satu gelas? 2.500. Saya punya duit 2.000. Gak apa-apa. Terjadi lagi kepuasan di dalam 50 perak dia untung. Saya terbayang sahabat saya itu 80 miliar tidak puas, ini 500 perak. Jadi 25.000 nawar arit, selisih 2.000 sudah puas. Kemudian nawar kopi 500 perak, selisihnya udah puas. Dan dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, beliau menyeruput itu kopi. Puas. Setiap kali meneguk kopi itu terjadi kepuasan yang luar biasa. Sampai akhirnya selesai, beliau pulang. Arit yang baru tersebut sama beliau diasah. Setiap mengasah puas. Sampai terakhirnya dipegang, tring, puas, tajam. Beliau ngambil karung, kemudian pergi ke suatu tempat, baru melihat rerumputan, puas kembali. Kemudian mulai membabatkan arit barunya dan puas kembali. Biasanya babat itu nggak langsung putul, ini langsung putul, puas. Yang tadinya dapat setengah karung, ini dapat 1 karung, puas. Padahal dia sudah bekerja keras tuh beliau. Pulang dikasihkan, rupanya ada ternak sapi 1 ekor, dikasih makan sapi-sapi tersebut, dan sapi-sapi itu makan dengan lahap, puas. Sapinya sangat puas. Kemudian beliau bilang, Pak, saya mau istirahat ya. Tidur di kasur yang kempet, nyenyak, puas. Sudah tentu dengan doa. Subhanallah, Masya Allah, Allah telah memperlihatkan saya harta yang sebegitu banyak, tapi kepuasan satu pun tidak datang. Begitu melihat orang yang minim akan harta, tapi ribuan kepuasan hadir pada dirinya. Artinya apa? Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepuasan itu akan hadir setelah kita syukuri nikmat yang telah diberikan oleh
punya harta atau minim harta, belum dapat rezeki, puas, syukuri kita sehat, tidak mengeluarkan biaya untuk membeli suatu kesehatan. Terima kasih. Maggo Cakra Channel, renungan kehidupan.